Pemirsa, kami juga telah merangkum sejumlah data dan fakta terkait batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nanti akan ada rekan saya, Marcel Tumundo, yang akan segera memaparkan data lebih lengkap untuk Anda siang hari ini. Marcel, silakan dengan sejumlah data yang telah Anda miliki pada siang hari ini. Baik, Reno dan pemirsa, Presiden Joko Widodo, masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia pantas kecewa. Hajatan Piala Dunia U20 bubar gara-gara ulah dua kepala daerah yang mengingkari statement dan membuat gaduh dengan menolak timnas Israel. Akibatnya FIFA menghukum Indonesia yang batal menjadi tuan rumah. Kami akan paparkan seperti apa kronologinya karena sebetulnya status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini sudah diperjuangkan oleh Indonesia dari tahun 2019 lalu. Seperti inilah kronologinya pemirsa. Di tanggal 24 Oktober 2019, Indonesia menang bidding sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 untuk edisi 2021. Indonesia berhasil mengalahkan Brazil yang sudah lebih berpengalaman tentunya untuk membuat atau menjadi tuan rumah dan juga mengalahkan Peru. Artinya ada kepercayaan internasional kepada Indonesia untuk menggelar ajang Piala Dunia. Tapi kemudian di tahun 2020 ada pandemi COVID-19 sehingga FIFA kemudian membatalkan edisi 2021, tapi Indonesia tetap dipercaya menjadi tuan rumah untuk edisi 2023. Kemudian babak kualifikasi pun berjalan di seluruh zona dan di zona Eropa tanggal 25 Juni 2022 Israel memastikan mendapatkan tiket lolos kualifikasi ke Piala Dunia U20 di tanggal 25 Juni ini dan menanggapi lolosnya Israel ke Piala Dunia U20 2023. Pada saat itu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan atau menjamin Indonesia tetap membuka pintu untuk seluruh peserta Piala Dunia U20 termasuk Israel. Nah, kemudian persiapan pun berlangsung. Kita lihat bersama ada persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia termasuk komitmen dari Presiden Joko Widodo yang akhirnya menerbitkan ada dua surat. Kepres nomor 19 2020 kemudian Inpres 8 2020 yang memberikan arahan secara teknis bagi para menteri di jajarannya untuk kemudian menyiapkan ajang Piala Dunia ini. Salah satunya Kementerian PUPR yang disiapkan 418 miliar rupiah dari dana APBN untuk renovasi infrastruktur seperti stadion dan lapangan latihan. Untuk dua stadion yang di-cover dari 418 miliar ini adalah Stadion Iwayan Dipta di Gianyar, Bali, kemudian Stadion Manahan di Surakarta, Jawa Tengah. Lalu ada 15 lapangan latihan yang akan kita lihat bersama lokasinya di mana saja. Ada 5 klaster atau 5 lokasi. Yang pertama adalah di Palembang, ada 3 lapangan di Jakabaring sebagai lapangan latihan. Kemudian di klaster Bandung berlokasi di IPDN dan Unpad Kabupaten Sumedang, kemudian di Sidolik. Lalu di klaster Surabaya, ini tepatnya adalah di Gelora Bangkalan di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Lalu di klaster Bali ada 4 lapangan yang direnovasi, yakni di Ngurah Rai, Kompiang Sujana, Gelora Trisakti Legian, dan Gelora Samudra Kuta. Tak ketinggalan di Surakarta ada 4 lapangan juga yang direnovasi, yaitu di lapangan Sriwedari, lapangan Banyu Anyar, Sriwaru, dan Kota Barat. Proses renovasinya ini sudah berjalan, bahkan FIFA sudah menginspeksi akhir seluruh teknis untuk pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kita lihat apa saja persiapan yang sudah dilakukan. Padahal ini sudah di depan mata, bisa dikatakan sudah di depan mata karena di tanggal 22 sampai 27 Maret 2023 pekan lalu, 18 perwakilan FIFA menggelar inspeksi akhir di 6 venue, tepatnya di 6 provinsi mulai dari di Sumatera Selatan, kemudian Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di Provinsi Bali. Kemudian ribut-ribut akhirnya penolakan terhadap timnas Israel yang datang ke Indonesia. Jelang drawing di Bali yang seharusnya dijadwalkan tanggal 31 Maret hari ini, penolakan timnas U20 Israel semakin menguat. Salah satunya atau beberapa di antaranya ini dari 2 kepala daerah, Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. Kemudian di tanggal 14 Maret 2023, Gubernur Bali Iwayan Koster mengeluarkan surat penolakan timnas Israel untuk datang ke Bali ditujukan kepada Menpora
agar kemudian bisa dilakukan tindakan lebih lanjut dan berujung pada pembatalan drawing di tanggal 26 Maret 2023. Kemudian Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung terbang ke Doha, Qatar untuk melobi Presiden FIFA Gianni Infantino. Apa saja sebetulnya pernyataan yang sudah dikeluarkan oleh para kepala daerah? Kita ambil salah satu contohnya dari Gubernur Bali, Iwayan Koster yang juga merupakan politisi dari PDI Perjuangan. Sebetulnya ketika Bali ditunjuk sebagai salah satu venue Piala Dunia, ia menyambutnya dengan sangat baik di tanggal 7 Maret 2020. Pada saat itu sedang inspeksi bersama dengan Ketua Umum PSSI di Bali, mengatakan bahwa kalau event Piala Dunia ini bisa dilaksanakan di Bali, tentu bisa memberikan kontribusi besar bagi devisa negara, terutama dalam sektor pariwisata. Kalau di Provinsi Bali, ekonomi masyarakat juga makin berkembang dan jika dimungkinkan Pemprov Bali akan mendukung. Lalu perbedaan sikap terlihat di tanggal 14 Maret melalui surat yang dilayangkan ke Menpora menyatakan bahwa kami Pemprov Bali menolak keikutsertaan Israel bertanding di Bali untuk menghormati hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara lain, khususnya berkaitan Israel. Lalu setelah tanggal 29 Maret, FIFA akhirnya resmi mengumumkan pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20 pada Indonesia. Ada juga pernyataan dari Gubernur Bali dalam press release-nya. Ia menyatakan bahwa saya tidak menolerir adanya potensi gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bali yang lebih lanjut akan berdampak luas atas kerja keras semua pihak selama ini dalam upaya pemulihan pariwisata. Kalau kita lihat di sini ia mengungkit atau beralasan dari sisi keamanan dan keselamatan masyarakat Bali yang menjadi alasannya untuk menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Lantas seperti apa sebetulnya surat ataupun rilis dari FIFA ketika membatalkan status tuan rumah Piala Dunia untuk Indonesia? Seperti inilah tampilannya di website FIFA yang kemudian poin-poinnya kurang lebih yang pertama adalah membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 dan penggantinya akan segera diumumkan. Kemudian untuk jadwalnya juga untuk sementara masih sesuai dengan jadwal dimulai tanggal 25 Mei. Lalu di statement FIFA juga dikatakan bahwa PSSI berpotensi akan diberi sanksi oleh FIFA. Walaupun sanksinya sampai saat ini kita masih menanti statement dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Lalu selanjutnya FIFA juga mengatakan bahwa akan tetap mendampingi PSSI atau mendampingi Indonesia dalam upaya berbenah persepak bolaan terutama pasca tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 lalu. Dan terakhir FIFA juga mengatakan bahwa perundingan FIFA dengan PSSI akan segera dijadwalkan. Nah, pemirsa, penolakan timnas Israel oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster, berbuntut pada pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Kini Indonesia siap-siap menghadapi konsekuensi sanksi FIFA. Kekecewaan salah satunya muncul dari komunitas peduli sepak bola Indonesia Provinsi Bali yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Bali Kamis kemarin untuk menuntut Gubernur Bali, Iwayan Koster, minta maaf. Kita akan membahasnya bersama pengarah komunitas peduli sepak bola Indonesia Provinsi Bali, I Gusti Putu Arta, sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Mbak, selamat siang pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Baik, Pak Putu, kita ingin tahu apakah setelah menggelar aksi sudah ada respon dari Gubernur Iwayan Koster, tapi kita bahas setelah jeda. Tetap bersama kami Pak Putu dan pemirsa, tetaplah bersama kami setelah jeda Metro Siang akan kembali untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama I Gusti Putu Arta terkait dengan aksi yang sudah digelar, aksi protes kepada Gubernur Iwayan Koster. Pak Putu, setelah kemarin menggelar aksi di depan kantor DPRD Bali, apakah sudah ada respon dari Gubernur Koster? Ya, terima kasih Mbak Marcel. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, dengan segala rasa hormat, izinkan saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang kemudian tidak nyaman, kecewa, marah, gelisah, terutama kepada pecinta bola Indonesia, para atlet, atas batalnya hajatan ini, yang salah satu pemicunya, triggernya adalah surat Gubernur Bali. Kalau Gubernur Bali belum minta maaf, saya sebagai orang Bali mewakili rakyat Bali, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ini jadi pelajar. Itu yang pertama.
Yang kedua, untuk acara kemarin itu sebetulnya hanya semacam acara konferensi pers biasa yang kami gelar, tetapi kita akan tindak lanjuti besok dengan acara diskusi publik yang cukup besar menghadirkan kawan-kawan peserta atau massa, karena sampai kemarin malam kami sudah rapat dengan 13 elemen pecinta sepak bola di Denpasar yang ada, dan mereka sudah kita kemas dalam satu diskusi publik besok yang kita harapkan juga dari unsur tim ahli gubernur akan hadir, yang sudah memastikan hadir, unsur dari DPRD Bali juga akan hadir, pemerhati bola dan seterusnya. Sehingga target kami besok, kita berharap bahwa ada statement dari gubernur untuk menyadari bahwa memang beliau ceroboh, memang beliau salah, dan secara kesatria minta maaf lah kepada rakyat Indonesia, tidak usah ngeles yang lain-lain lagi. Kalau itu saja sudah dilakukan, bagi kami di komunitas sudah merasa tenang begitu. Kalau beliau urusan politik yang lain, mundur dan seterusnya, bukan ranah kami lagi. Ya, yang Anda anggap sebagai kecerobohan atau kesalahan statement itu, tapi Gubernur Koster mengungkit alasan keamanan dan keselamatan masyarakat Bali di balik penolakan kedatangan timnas Israel. Anda merasa tidak aman? Sebelum meledak ya, maksud saya sebelum besar sekali meledak, sebelum pidato Pak Jokowi maksud saya. Nah, yang menarik sebetulnya diupdate adalah setelah pidato Pak Jokowi dan batal, kemarin Pak Gubernur mengeluarkan statement. Bukan persoalan keamanan, tetapi persoalan kehadiran Israel, sehingga kemudian sampai di statement itu ada pernyataan resmi Pak Gubernur kemarin, ada agar rakyat Bali berdoa, kemudian FIFA mencoret Israel. Yang saya ingin stressing adalah Pak Jokowi kan sudah memberi penegasan, jangan dicampurkan antara olahraga dan politik. Artinya setelah itu sebetulnya Gubernur Bali jangan lagi ngomong soal Israel. Kalau memang tidak ada argumentasi teknis yang jadi kewenangan beliau di pemerintah provinsi untuk membatalkan atau menolak hajatan ini, ya sebetulnya nggak usah ngomong lagi, karena ngomong lagi kemarin lagi salah. Karena mohon maaf, sejak awal saya mengatakan bahwa ketika penolakan ini terjadi dan surat tanggal 14 Maret itu masuk, kemudian mengungkit soal Israel dan seterusnya, itu kan bukan ranah pemerintah provinsi, itu ranah Kementerian Luar Negeri, ranah pemerintah pusat menurut Undang-Undang Pemerintah daerah. Hubungan luar negeri adalah kewenangan pemerintah pusat. Tugas pemerintah daerah berdasarkan agreement yang sudah dibuat oleh FIFA, berdasarkan perintah dari Kemenpora adalah menyiapkan venue kalau di Bali ya, venue di Stadion Dipta, kemudian menyiapkan art center, mengeluarkan uang APBD 7 miliar untuk merenovasi art center. Cukup itu saja, tidak usah masuk ke wilayah-wilayah yang lain. Ini kemudian jadi gaduh kan ketika Gubernur sebagai kader PDI Perjuangan bersurat lalu mengutak-atik masuk ke wilayah yang bukan wilayah ranah dari pemerintah provinsi, tapi kemudian berbicara soal hubungan luar negeri, berbicara soal hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ideologis lah begitu, yang sebetulnya dalam undang-undang pemerintahan daerah bukan ranah beliau. Kalau ada sejumlah asumsi yang bantahan yang selama ini dibangun, disebutkan pernah dalam satu talkshow bahwa beliau sedang menjalankan peraturan Menteri Luar Negeri nomor 19 tahun berapa begitu. Saya sudah baca peraturan itu. Peraturan itu berkaitan dengan panduan pemerintah daerah apabila pemerintah daerah langsung membangun kerjasama dengan luar negeri, dengan Israel. Contoh sederhana, tiba-tiba Provinsi Bali tidak ada kejadian ribut-ribut penolakan ini, tapi Anda sebagai masyarakat Bali, insan sepak bola Bali, sebetulnya merasa aman tidak kalau Israel datang ke Indonesia? Nah, G20 itu kayak apa itu hebohnya? Ada masalah? Atau ingin komparasi yang lebih sama gitu ya? Kita masih ingat dulu di Bali pernah kan Habib Rizik dan kawan-kawan itu mau turun ke Bali ketika Miss Universe datang ke Bali, yang kemudian ditolak habis-habisan kan oleh beberapa komunitas yang anti Israel juga di sini. Fine-fine saja, nggak ada masalah gitu. Oke, saya menangkapnya, artinya percaya. Ini, maaf ya saya harus katakan, ini semacam alibi saja yang dibangun untuk membenarkan sesuatu yang sudah kadang terlanjur salah gitu. Jadi hari ini yang terjadi kan seolah-olah mencari-cari alasan memperkuat kemudian persoalan yang sudah terlanjur penyemplung kayak begini. Ya, dan Agustus mendatang juga akan ada event berikutnya yang mana Israel juga akan ikut hadir kabarnya ya Pak. Itu bagaimana tanggapannya? Ya betul, bulan Agustus itu apa yang disebut dengan kalau nggak salah World Beach Game gitu ya. Apa berani Pak Koster akan
menolak itu kalau alibinya kemudian berkaitan dengan hubungan Israel dan seterusnya. Makanya saya ingin mengatakan begitu kita terjebak dengan satu kebohongan, hanya kebohongan-kebohongan lain terpaksa kita bikin untuk menutupi itu dan salah. Mas, tadi Metro TV sangat cantik memaparkan kronologinya. Mari kita baca. Di awal Pak Koster mengatakan alasan keamanan, kemudian dibalik lagi alasan ideologi, sekarang menolak Israel. Ini kan kemudian inkonsistensi itu kemudian akhirnya terjadi dan di depan mata bisa kita lihat atas penolakan itu, dan rakyat Bali marah sebetulnya. Begitu kami rapat kemarin, teman-teman kami semua marah Pak Putu. Cuma kita belum ada yang organisir ini seperti apa jaringan, makanya begitu kita kemudian teman-teman organisir akhirnya dapatlah kemudian besok untuk hadir. Cuma saya tetap tekankan marahan itu boleh ada, tetapi jangan diluapkan besok. Tetap kita tertib, santun, tidak boleh ada menghujat orang dan seterusnya. Sehingga pesan yang kita ingin sampaikan tetap sampai kepada pemerintah provinsi maupun DPRD provinsi. Baik, kita nantikan pertemuan esok hari, harapannya bisa ada klarifikasi atau statement dari Gubernur Koster. Terima kasih Pak Igusti Putu Arta, Pengarah Komunitas Peduli Sepak Bola Indonesia Provinsi Bali, telah bergabung bersama kami.